kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Ruli Amanda, NIM A 2019-007 dan teman saya, Uswatun Hasanah, NIM A 2019-009 dari program studi D3 Kebidanan Universitas Aisyah Surakarta. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana dinamika sosial, konstitusional, politik, kultural, serta dalam konteks kontemporer. Hal pertama yang akan dibahas adalah menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Di sini ada beberapa pendapat dari beberapa ahli. Kita akan membahas 3 pendapat. Yang pertama adalah dari Thomas Hobbes. Dalam bukunya Leviathan, ia mengatakan Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Mengapa begitu? Karena manusia mempunyai hawa nafsu yang berbeda-beda dari yang satu dan yang lainnya. Kedua adalah dari Cicero, yang mengatakan ubi societas ibi-ius, yang artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Dengan kata lain, hukum sampai saat ini masih sangat diperlukan dan bahkan kedudukannya semakin penting. Yang ketiga dari Cronenberg dan TKB Sabarudin, yang mereka mengatakan kehidupan manusia bukan hanya untuk aman, tertib, dan teratur, tetapi manusia butuh sejahtera. Apabila tujuan negara hanya untuk ketertiban masyarakat atau keamanan masyarakat, itu adalah pemikiran yang sempit. Apabila dirubah menjadi kesejahteraan di atas keamanan, itu adalah pemikiran yang lebih luas dan lebih baik. Hal kedua yang akan dibahas adalah alasan mengapa perlu adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Banyaknya tuntutan masyarakat, alhamdulillah ada perubahan ke arah yang lebih positif. Namun, masih ada yang tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa maupun elektronik ataupun cetak menayangkan tentang permasalahan penegakan hukum yang terkait. Misal, penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, pelanggaran HAM, pelanggaran KKN, dan yang lain. Hal ketiga yang akan kita bahas adalah menggali sumber historis, sosiologis, politis mengenai penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kita akan membahas pendapat dari seorang ahli Jerman yaitu Gustav Fredberg. Ia mengatakan, ia memiliki 3 unsur dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan sampai saat ini adalah unsur yang paling penting karena aparat hukum dalam melakukan pelaksanaan hukum harus bersikap adil. Dan yang kedua, selain unsur keadilan adalah kemanfaatan. Aparat penegak hukum harus memikirkan juga manfaat yang bisa diambil masyarakat dalam melakukan penegakan hukum yang berkeadilan ini. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang dapat memperoleh apa yang mereka harapkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Uswatun Hasanah. Baik, di sini saya akan membacakan untuk melanjutkan presentasi, yaitu D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia, di mana banyaknya kasus perilaku warga negara sebagai subjek hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok masyarakat, yang belum baik dan terpuji atau melakukan pelanggaran hukum, menunjukkan bahwa hukum masih perlu ditegakkan di negara Indonesia ini. Persoalannya, penegakan hukum di Indonesia dipandang sangat lemah. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala setara kehidupan masyarakat yang memadai ini. Lanjut, E. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia, di mana ada sebuah kasus sandal jepit, yaitu yang terdakwa adalah seorang anak SMK, siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara hanya karena mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harapat dan Bribtu Simpson Sipayung, yaitu anggota Brimob
di Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1.000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia ini. Bahkan media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia ini. Dari fakta tersebut, sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, akan mengakibatkan kehidupan masyarakat yang kacau balau. Sedangkan di Indonesia ini sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegakan hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan di atas, kami menyimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, berarti negara yang semua penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan atas kekuasaan belaka. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi. Demi tekadnya, hukum negara pun dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Maka untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oke, terima kasih sudah menonton presentasi dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf, dan apabila ada yang salah juga boleh dikoreksi, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.